Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15. Nah, di ayat 14 dan 15 ini kita akan belajar tentang petisi doa. Petisi doa yang sumbernya itu dari Allah dan kepada Allah. Nah, bisa dikatakan dengan kata lain, ayat 14 dan 15 ini kita akan belajar tentang bagaimana sih doa tanpa hambatan. Wow, ini menarik sekali dua ayat ini saudaraku untuk kita pelajari dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kerendahan hati. Kita bisa mengalaminya saudaraku. Ayo kita mau belajar ini. Dua ayat ini merupakan keyakinan dari kita yang berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Nah, kita sudah sering belajar tentang Allah dalam kita dalam Allah di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sudah bisa pelajarin lagi apa artinya itu. Nah, saya bacakan dulu sebelum saya masuk lebih lanjut dalam terjemahan King James Indonesia. Saya bacakan ayat 14. Dan inilah keyakinan yang kita punyai di dalam Dia, yaitu jika kita meminta apa saja menurut kehendaknya, Ia mendengarkan kita. Nah, jika kita minta apa saja menurut kehendaknya, Ia mendengarkan kita. Ayat 15. Dan jika kita mengetahui bahwa Ia mendengarkan apa saja yang kita minta, tahulah kita bahwa kita memperoleh permintaan-permintaan yang sudah kita mintakan kepadanya. Ini yang menarik. Dalam bahasa Inggrisnya, we have the petitions that we desire of Him. Kita punya petisi doa. Dari mana petisi doa ini? Bukan dari keinginan kita, tapi dari Allah sendiri yang menanamkan itu dalam hati kita sehingga kita naikkan doa. Itulah doa tanpa hambatan. Nah, permintaan apa saja yang kita minta menurut kehendaknya, pasti Allah akan mendengarkan kita. Ini saudara kuncinya. Jika Allah mendengarkan, dalam bahasa Indonesia terjemahan baru mengabulkan, dalam terjemahan lama meluluskan. Jika Allah seperti itu, apa saja yang kita minta, maka kita harus tahu bahwa semua permintaan itu dari Allah. Lihat, sumbernya dari Allah kepada Allah. Istilahnya Allah memberikan petisi doa yang ditaruh dalam hati kita untuk kita doakan, sehingga hati kita cocok dengan hatinya Allah. Nah, seringkali Allah itu akan memberikan dorongan dalam hati kita untuk kita mendoakan suatu hal. Jangan itu kita tahan-tahan, melainkan langsung doakan. Mungkin pas kita bangun tidur malam-malam, loh tiba-tiba terjaga, Tuhan gerakkan, doakan si A, si B. Kita langsung doa. Jangan tidak Tuhan ngantuk tidur lagi. Jangan, doakan. Itulah yang dinamakan petisi doa dari Allah kepada Allah. Juga yang saya katakan inilah doa tanpa hambatan. Maksudnya apa doa tanpa hambatan? Doa yang tidak akan ditolak Allah. Karena ini suatu doa yang sesuai kehendak Allah sendiri. Bukan untuk menuruti hawa nafsu kita. Yakobus 4 ayat 2-3. Tidak akan didengarkan kalau doa-doa yang untuk menuruti hawa nafsu kita. Doa yang sesuai kehendak Allah adalah suatu doa yang tidak ada dosa dalam permintaannya. Dan tujuannya untuk menumbuhkan rohani dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu doa tanpa hambatan. Nah, kita harus tahu dulu istilah doa. Doa itu, ya saya punya singkatan doa, dalam obrolan Allah. Kita berkomunikasi, kita ngobrol dengan Allah. Inilah sarana komunikasi antara orang beriman dengan Allah. Bukan hanya sekedar satu arah. Kita minta, amin. Tidak. Tapi ada hubungan saling komunikasi, hubungan timbal balik, dua arah. Ini doa yang ideal. Kuasa doa yang besar tidak bisa dilepaskan dari doa orang benar. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Dan doanya harus benar. Jadi orangnya ini harus benar dan doanya juga yang benar. Ya, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Jadi dua hal.
kuasa doa yang besar tidak bisa dilepaskan dari pribadinya dan isi doanya. Nah, doa orang benar dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 berarti subjeknya harus benar agar mengandung kuasa. Jika seseorang berdosa itu melakukan doa, pasti Tuhan tidak mendengar. Bukan karena telinga Tuhan kurang tajam, tangan Tuhan kurang panjang untuk melakukan sesuatu, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Nah, contohnya Saul berdoa, tapi Allah tidak jawab dalam 1 Samuel 28 ayat 15. Kenapa? Karena Saul telah berdosa dan keras hati. Jadi kalau mau doa kita berkuasa, saudaraku, maka pastikan kita berdiri benar di hadapan Allah. Kita tidak simpan dosa, kita tidak simpan kebencian, amarah, dan lain-lain hal. Maka doa kita ini berkenan. Setelah kita mengerti tentang kuasa dari subjektivitas, ya, yang benar. Kedua, kita harus mengerti tentang isi dari doa kita. Kalau subjek sudah benar, berkenan kepada Tuhan, itu menghasilkan doa yang berkuasa. Tapi paket yang kedua, jangan lupa, ini jadi satu kesatuan gak bisa dilepaskan. Isi doanya harus benar agar mengandung kuasa. Orang yang benar di hadapan Allah pasti menghasilkan doa yang benar, karena doanya bukan untuk menghabiskan menurut hawa nafsu dirinya. Ini kuncinya. Kalau pribadi kita benar, maka kita akan menghasilkan doa yang benar. Doa yang benar adalah doa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan doa yang ngawur-ngawur, doa yang Tuhan matikan orang itu karena orang itu begitu jahat. Tidak, seperti itu doa yang salah, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pastikan isi dari doa kita sesuai firman Tuhan sehingga menghasilkan kuasa yang benar, yang besar. Ya. Nah, setelah kita mengerti tentang doa itu apa? Komunikasi tentang kuasa doa, pribadi dan isi. Maka kita harus suka berdoa. Kalau sedang mengerti ini tapi tidak suka berdoa, sama saja. Nah, doa yang diajarkan dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:17. Kita akan baca supaya saudara mengerti ini doa yang diajarkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Di dalam bahasa Inggrisnya, pray without ceasing. Dalam King James. Lu berdoa tanpa henti. Apa maksudnya ini? Ini doa tanpa henti ini bisa dilakukan oleh orang beriman agar kehidupannya mengalami pengalaman kuasa Allah, manifestasi pertunjukan kuasa Allah. Kita bebas berdoa kepada Allah, tetapi ada 3 jawaban doa. Nah, kita sudah sering dengar tentang 3 jawaban doa. Tapi saya mau ajak kita untuk belajar tentang doa tanpa henti. Doa tanpa henti itu doa yang terus menerus dipanjatkan oleh orang beriman. Seperti nafas, gak bisa berhenti. Bagaimana caranya? Masakan kita gak bekerja? Masakan kita tidak melakukan aktivitas di kamar aja berdoa terus, tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak buang air kecil, air besar. Nah, ada 3 jenis doa yang membuat doa ini menjadi doa tanpa henti. Yang pertama doa bilik. Matius 6 ayat yang ke-6. Itu doa yang kita ambil waktu khusus untuk berdoa. Berapa lama? Kata Tuhan Yesus, minimal 1 jam. Matius 26 ayat berapa? Ayat 40, 41, 42 itu ya. 1 jam. Nah, kalau kita saat ini doa bilik kita itu cuma 5 menit, 2 menit, ayo berubah, bertobat. Berubah. Miliki kerinduan untuk berdoa. Gak ada waktu, gak bisa, gak mungkin. 24 jam cuman diambil 1 jam itu gak sampai 10%. Mungkin 5, 4, 3%. Ayo kita ambil waktu sedikit, tebus waktu.
Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia, tapi tebus waktu. Lakukan, mulai doa. Kalau mungkin saat ini cuma bisa doa 5 menit, naikkan 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Kalau bisa lebih baik. Ada Mbah Tuhan almarhum itu berdoa bisa 7 jam. Ini dengar-dengar katanya lantainya sampai cekung karena terlalu sering berdoa di tempat yang sama berlutut. Wow, keren. Saya tidak minta saudara untuk berdoa 7 jam, tapi miliki kerinduan untuk berdoa. Ya, doa bilik. Kedua, doa dalam roh. Ini keuntungan kalau kita percaya Roh Kudus, adanya kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan baptisan Roh Kudus, yang tanda satu-satunya yang bisa dilihat dan didengar adalah bahasa lidah, tongue. Bahasa lidah. Ini keunggulannya. Bahasa lidah itu adalah bahasa doa. Kita nggak mengerti tapi kita berdoa aja dengan bahasa lidah. Dan Roh Kudus itu akan memanjatkan doa kepada Allah. Ini menarik, saudaraku. Orang dipenuhi Roh Kudus bisa melakukan doa tanpa henti dengan doa dipimpin terus sambil masak. Saya dulu waktu berdoa berbahasa lidah sambil potong rambut, nganggur kan, potong rambut duduk ini, saya berdoa. Haleluya, dalam hati tentunya ya, nggak diucapkan di mulut, dalam hati berbahasa lidah. Dalam pekerjaan, menghadapi jalan buntu, Tuhan tolong, haleluya, berbahasa lidah. Saya bangun tidur, mau pergi ke WC, berbahasa lidah. Wah, itu menarik. Terus nambah jam doa. Terus jam terbang doa ini tambah. Nah, itu kedua. Ketiga, itu adalah hubungan baik. Hubungan baik itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. Entah yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. We should live together with Him. Tidur, bangun, terus bersama Tuhan. Apa arti bersama Tuhan? Berarti ada komunikasi secara rohani antar pribadi, ada komunikasi Allah di dekat kita. Bagaimana Allah bisa di dekat kita? Ya, hubungan baik, hidup benar. Hidup benar itu membuat hubungan antara Allah dengan kita tuh connect terus. Seperti handphone, ini bisa connect terus dengan satelit tanpa terputus. Sewaktu-waktu berdoa, nyambung. Karena Allah kita tidak pernah, bentar ya nak yo, antri yo, saya tak ngurusin orang ini. Enggak, Allah bisa mendengar seluruh doa yang dipanjatkan secara bersama-sama oleh orang beriman di seluruh dunia. Dan seluruh masalah yang dipanjatkan mungkin miliaran atau ribuan miliar doa yang dipanjatkan di seluruh dunia. Allah bisa menjawab satu persatu dengan detail. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, Allah ada di mana-mana. Ini ya 3 hal yang membuat pray without ceasing. Doa tanpa hambatan. Doa tanpa berhenti. Kalau ada hubungan baik, hubungan terus dengan Tuhan. Doa kita gak akan berhenti. Ada doa dalam roh, dikit-dikit kita ingat doa berbahasa lidah. Juga ambil waktu doa bilik untuk diam, sela sejenak, kita berdoa. Ya, ini ada 3 jawaban doa. Yang pertama, iya, Allah langsung jawab. Kedua, tunggu, Allah menunggu waktu. Ketiga, tidak, Allah menolak apa yang kita doakan. Nah, pada proses menunggu ini jangan sampai kita bereaksi dosa. Karena jika kita bereaksi dosa, maka bisa-bisa waktu tunggu kita bisa lebih lama. Bahkan bisa batal. Hati-hati ya. Nah, bagian yang terakhir, kita langsung masuk dalam intinya. Jadi dari awal-awal saya kasih prolog tentang doa tanpa hambatan. Kemudian saya kasih pengertian tentang doa supaya kita mau berdoa, belajar berdoa. Dan terakhir ini kita akan belajar berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15, yaitu doa tanpa hambatan.
atau istilah lainnya doa jalan tol. Doa yang gak bisa ditolak Allah, doa yang langsung menyentuh hatinya Allah tanpa pernah bisa ditolak Allah. Ini luar biasa saudaraku. Inilah doa syafaat. Doa syafaat ini yang mampu menyentuh hatinya Allah. 1 Timotius 2 ayat 1. Doa syafaat. Hal yang perlu diperhatikan saat kita berdoa. Jangan kita berdoa hanya meminta atau asking. Minta. Tapi juga hearing, dengarkan. Dengarkan isi hatinya Tuhan. Lukas 10 ayat 39-42. Maria duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Dengarkan. Saat kita mengerti kehendak Allah, maka kita pada waktu kita doa, apa yang kita panjatkan sesuai hatinya Allah, sehingga Allah pasti mengabulkannya. Ini 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keyakinan kita punya di dalam Dia. Ini keyakinan kita. Kita yakin. Jika kita minta apa saja menurut kehendaknya, ya pasti mendengarkan, ya pasti menjawab, ya pasti setuju. Dan kita tahu, ayat 15, kita tahu bahwa Ia mendengarkan apa yang kita minta. Pasti. Allah mendengarkan. Nah, jika kita tahu hal demikian, maka kita juga harus tahu bahwa kita memperoleh permintaan-permintaan yang sudah kita mintakan kepadanya. Allah titipkan pesan, satu kesan, tiba-tiba hati itu hancur. Doakan Tuhan, saya teringat teman saya ini yang terikat pornografi, terikat rokok. Tuhan, dalam nama Yesus, lepaskan Tuhan, tolong anak ini Tuhan. Nah, itu kesan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu kita bisa punya hatinya Allah, saudara. Kita bisa mengerti. Nggak hanya asking Tuhan, saya minta kelolosan dari masa-masa sulit, saya minta gaji naik, saya minta ini, itu. Tidak hanya seperti itu, tapi hearing, dengar. Apa rencanamu Tuhan? Apa kehendakmu? Oh ya Tuhan. Tuhan tolong. Anak ini Tuhan tolong. Ini Tuhan tolong. Itu. Belajar saudaraku ya. Belajar. Contoh praktek doa tanpa hambatan itu dalam Filipi 1 ayat yang ke-9. Ini praktek. Dan inilah doaku. Ini doa Paulus. Supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini isi doa tanpa hambatan. Yang pertama, kasih. Dalam bahasa Yunaninya itu agape. Kasih makin melimpah. Ini kasih ilahi yang Paulus rindukan bisa berlimpah-limpah dalam kehidupan jemaat Filipi. Kasih ilahi inilah kasih yang tanpa syarat, bahkan rela berkorban untuk mendapatkannya, saudaraku. Jika kita mendoakan orang lain seperti ini, Allah pasti kabulkan. Tuhan, saya rindukan si A ini punya kasih-Mu, sehingga si A ini mengerti betapa pentingnya mengasihi Engkau dalam kehidupannya. Tuhan tolong. Itu poin kedua. Bertambah-tambah dalam pengetahuan dan pengertian. Ini Paulus berdoa kepada jemaat Filipi untuk mereka bisa bertambah-tambah dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Kita bertambah di sini berarti ada progresivitas dari pengetahuan firman Tuhan. Kita rindukan agar orang yang kita doakan tidak berhenti belajar firman. Ayo, salah satu prakteknya itu juga saudaraku. Tuhan tolong, teman saya kok mulai malas-malas baca kitab. Tuhan tolong, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Supaya kita ada kerinduan. Itu yang harus kita doakan. Poin ketiga, menguji hal-hal yang baik. Saya akan melihat di dalam terjemahan King James Indonesia saja, supaya kita bisa mengerti. Dalam bahasa Inggrisnya, dan inilah saya doakan, and this I pray, supaya kasihmu makin melimpah, your love may abound yet more and more, in knowledge, dalam pengetahuan, dan penuh, ya di dalam pengetahuan yang penuh dan segala pengertian. Itu ayat 9. Ayat 10, sehingga kamu dapat menguji hal-hal yang baik, supaya kamu menjadi murni tanpa salah sampai kepada hari Kristus, dipenuhi dengan buah-buah kebenaran yang ada oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan kepujian Allah.
Paulus juga doakan agar jemaat Filipi bisa menguji, menilai, membedakan hal-hal yang terbaik berdasarkan firman Tuhan. Tuhan tolong si A ini dalam mencari jodoh, Tuhan pimpin supaya bisa menemukan jodoh yang tepat. Itu praktek-prakteknya, saudaraku. Keempat, menjadi murni tanpa salah sampai hari Kristus. Kita doakan supaya mungkin orang tua kita, suami istri kita, anak kita, teman kita, Tuhan supaya mereka tetap dalam Engkau, dalam kekudusan-Mu, supaya mereka tetap hidup dalam kesucian, dalam firman-Mu. Ini menjadi murni sampai Engkau datang kembali, semua diangkat. Nah ini. Kelima, penuh buah kebenaran untuk kemuliaan Allah. Buah kebenaran adalah buah yang dihasilkan dari pikiran, perkataan, dan tindakan kita yang terasing dari dunia ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 dan pimpinan Roh Kudus Roma 12 ayat yang kedua. Dengan kata lain, Paulus mendoakan agar jemaat Filipi bisa menjadi berkat buat orang lain melalui kehidupannya. Ada muncul buah-buah kebenaran saat kita melakukan sesuatu dengan benar sesuai firman Tuhan, akan muncul buahnya. Di mana orang lain itu mencontoh, orang lain bisa menilai, orang lain bisa melihat dan praktek. Bagaimana kita tahu tentang kehidupan yang jujur? Lihat hidup saya yang sesuai firman Tuhan. Apakah firman Tuhan mengajarkan begitu? Iya. Buktinya apa? Lihat hidup saya. Itu yang dinamakan buah kebenaran. Jadi berkat. Nah, kita juga doakan Tuhan supaya teman saya ini bisa terus menjadi berkat buat orang lain dimanapun dia berada. Itu doa tanpa hambatan, doa syafaat. Contoh-contoh praktek yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 9, 10, 11 ini menjadi teladan kita. Ayo berdoa buat orang lain, buat jiwa-jiwa ini. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Allah kan sudah tahu lebih dahulu? Mengapa kok meminta kita berdoa kepadanya? Kan aneh ini. Allah sudah tahu lebih dulu, tapi justru meminta kita berdoa. Padahal Allah sudah tahu. Ini karena Allah rindu agar dengan kemauan kita memohonkan isi hatinya Allah. Dengan pilihan kita. Terkadang Allah langsung memberikan sesuatu tanpa kita berdoa kepadanya. Terkadang gak minta tiba-tiba Tuhan kasih. Tapi seringkali Allah rindu dari kita yang berharap. Ketuklah, pintu dibukakan. Mintalah, maka akan diberi. Matius 7 ya. Matius 7 ayat berapa? 7 ayat 7 ya. Matius 7 ayat 7. Ya, saya kadang lupa ayat. Ya betul, Matius 7 ayat 7. Loh, kenapa ada ayat ini? Kalau Allah tahu lebih dulu. Nah, karena Allah rindu supaya dengan kemauan kita untuk berdoa, minta. Oh iya, anakku ini cocok seperti anak. Orang tua tahu kalau si anak ini senang es krim. Tapi Allah biarkan. Si bapak biarkan. Tiba-tiba anak, Papa baik deh. Saya minta, boleh enggak Sinyo minta es krim? Hatinya bapak tuh akan perih. Karena Allah tahu, bapak tahu aku akan berikan es krim. Tapi dia minta. Berarti, wah anakku ini tahu isi hatiku. Ini saudaraku. Yang Allah rindukan. Karena Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot. Tapi punya kehendak bebas. Minta. Seperti anak kecil. Minta. Berharap pada orang tuanya. Allah sudah memberitahukan semua kehendaknya dalam firman Tuhan. Itu yang harus kita pelajari. Kemudian kita doakan sesuai kehendaknya. Seperti anak tahu isi hati orang tuanya yang ingin anaknya jadi dokter. Kita bisa tahu kok. Iya, papaku itu ingin aku jadi dokter. Kelihatan dikit-dikit kok. Bahasnya tentang biologi iya. Karena papaku ini seorang ahli bedah. Ya, tanpa kita minta. Tiba-tiba si anak, Pak, aku mau jadi ahli bedah, tapi bukan bedah umum. Saya mau jadi ahli bedah jantung. Boleh Pak, saya sekolah kedokteran. Si bapaknya itu hancur hati, senang. Karena apa yang dia rindukan, si anak tahu. Ya, saudaraku, ini doa tanpa hambatan. Belajar ya, untuk mengerti isi hatinya Allah dan mulai doakan sesuai isi hatinya Allah.
Dengan kerinduan kita rindu, bukan dengan terpaksa, tapi dengan kerinduan doa. Puji Tuhan ya. Ini ayat 14 dan 15 mengenai doa yang tanpa hambatan, yang sesuai kebenaran firman Tuhan, yang doa jalan tol yang pasti dijawab Tuhan. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.